Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep perencanaan dakwah atau taktik strategi. Perencanaan dakwah strategis. Dakwah dari segi bahasa adalah sebuah kata yang berasal dari Arab, yaitu da'wah, yang memiliki arti seruan, ajakan, dorongan, undangan, ataupun doa. Rencana yaitu suatu arah tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalamnya yaitu pengungkapan tujuan keorganisasian dan kegiatan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Aspek yang diperhatikan perencanaan dakwah: 1. Hasil yang ingin dicapai. 2. Juru dakwah atau dai yang menjalankan. 3. Waktu dan skala prioritas. 4. Dana. Kerangka langkah perencanaan dakwah diantaranya: 1. Dakwah wajib memiliki visi, misi, dan tujuan utama ke depan. 2. Mengkaji realitas dan lingkungan mengenai seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. 3. Menetapkan tujuan yang memungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan mengikuti metode dakwah yang ada. 4. Menyusulkan berbagai bentuk wasilah atau sarana dakwah dan menetapkan alternatif pengganti. 5. Memilih metode dakwah yang paling cocok. 6. Dakwah harus memenuhi jawaban dari pertanyaan berikut: A. Apa tujuan dakwah? B. Mana dakwah dilaksanakan? C. Kapan dakwah dilaksanakan? D. Materi apa yang disampaikan dalam dakwah? Saya akan melanjutkan materi. Tadi sudah disinggung bahwa perencanaan strategi dakwah adalah aktivitas dakwah yang di dalamnya itu adalah merumuskan dan mengarahkan tindakan yang akan dilakukan di masa depan untuk merumuskan sasaran dan tujuan organisasi dakwah dengan menetapkan strategi yang menyeluruh untuk koordinasi dan integrasi kegiatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat perencanaan strategi dakwah. Yang pertama yaitu dapat memberi arahan karena sudah ditentukan batasan, tujuan, dan susunan target agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan sistematis dan terbatas. Yang kedua yaitu menghindari tidak meratanya sumber daya insani. Yang ketiga mempersiapkan produksi dan antisipasi. Yang keempat merupakan sarana penyiapan kadar. Dan yang kelima dapat mengelola dan mengkoordinasi waktu dan material. Yang keenam dapat memberikan pengawasan objektif sesuai dengan ukurannya. Dan yang terakhir, adanya perencanaan ini merumuskan pelaksanaan yang terangkai dan urut sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi sempurna dan terpadu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu rencana strategis, di mana organisasi itu sebagai penentu sasaran umum. Nah, setelah organisasi menemukan sasaran umumnya, maka mereka diharuskan menempatkan diri dan memahami objek dakwah. Yang kedua yaitu rencana operasional. Di sini yaitu menentukan langkah untuk meraih tujuan organisasi. Nah, terdapat perbedaan yang sangat mencolok ya di antara rencana strategis dan operasional, di mana rencana strategis ini memang ditujukan untuk perumusan sasaran, namun dalam rencana operasional adalah cara-cara untuk mencapai sasaran. Lalu yang ketiga yaitu rencana jangka pendek. Asumsi kerja waktunya yaitu 1 tahun. Selanjutnya yaitu rencana jangka panjang. Jangkanya yaitu asumsi batas waktu 3 tahun. Lalu yang kelima, rencana directional, fleksibel menetapkan pedoman umum. Yang selanjutnya yaitu rencana khusus. Nah, rencana ini sudah jelas. Misal, manajer dakwah memiliki program dakwah khusus karena melihat kondisi masyarakat yang mengkhawatirkan sehingga manajer tersebut merancang rencana khusus. Lalu yang terakhir yaitu rencana sekali pakai. Nah, rencana ini digunakan pada situasi khusus yang merespon terhadap keputusan yang tidak terprogram. Untuk selanjutnya adalah sasaran dasar perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat Islam yang menjadi sasaran dakwah. Terlebih jika mengingat perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan pandangan hidup saja.
tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas, yakni menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Macam-macam sasaran perencanaan dakwah. Yang pertama ada multinitas sasaran. Multinitas sasaran bisa dikatakan sebagai aktivitas organisasi dakwah yang hanya bertujuan terhadap konteks ubudiyah atau vertikal saja, yang sasarannya keimanan. Yang kedua ada sasaran yang ditetapkan dakwah. Dalam hal ini sasaran yang ditetapkan adalah sebuah pernyataan resmi yang dimana seperti pamflet, selebaran, atau buletin. Yang selanjutnya ada cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Sasaran tradisional dakwah adalah sasaran yang ditetapkan yang kemudian diklasifikasikan menjadi subsasaran untuk setiap organisasi. Dan yang terakhir ada manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective, yaitu sistem manajemen di mana sasarannya terperinci yang ditentukan bersama-sama. Poin selanjutnya yaitu sisi kelemahan sebuah perencanaan. Tentu saja perencanaan pasti mempunyai sisi kelemahan, yang dimana sisi kelemahannya itu ada perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Dan yang terakhir, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.